Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam. teman-teman sekalian ada kendala teknik sedikit ya. Jadi kita mulai acara ini ya, dengan kedatangan tamu yaitu, motivator kepribadian Bapak Anas, Al-Mansur, yang mana beliau bersedia hadir untuk pencerahan kita semua, untuk para yang, bersosial media, agar kita tahu apa artinya kepribadian kita dalam bersosmed. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Bung Anas, Ya, kepribadian kita dalam bersosmed itu harusnya seperti apa? Pada Pak Anas ya, silakan. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses selalu untuk sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Kenalkan, saya Anas Al-Mansur, motivator kepribadian. Baik, kita to the point pada apa yang kita bahas malam ini. Yang pertama adalah banyak sosial media saat ini disalahgunakan, tapi ada juga yang menggunakan dengan kebenaran. Nah, kembali lagi kepada diri kita, yang poin utama penting yang harus Anda catat dan harus Anda ingat adalah tujuan kita bersosial media. Nah, karena tujuan ini akan membawa pada apa yang kita harapkan. Kalau nggak ada tujuannya, maka tanpa ujung yang terjadi. Dan ini banyak terjadi pada sahabat-sahabat kita semua. Tapi kalau kita gunakan sosmed ini pada benarnya, pada tempatnya, maka bahkan bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan persahabatan, bisa menghasilkan networking, bisa menghasilkan edukasi, memberikan pencerahan pada yang lainnya. Kalau ini kita gunakan pada tempatnya, maka yang harus Anda catat pertama adalah gunakan pada tempatnya dulu. Kalau Anda menggunakan pada tempatnya sosial media, maka Anda cenderung polanya adalah mengedukasi, memposting sesuatu yang positif, membawa kebaikan, mengajak kebaikan. Kenapa? Kita mengajak pada hal positif. Dan sosmed ini kan ada berbagai macam ya. Yang pertama seperti LinkedIn. Kalau LinkedIn ini memang lebih fokus kepada profesional. Dan ini hampir 99% yang kita dapatkan adalah edukasi. Kita dapatkan pelajaran, kita dapatkan knowledge, ilmu pengetahuan. Kita dapatkan mengupgrade ilmu kita. Dan ini di LinkedIn. Tapi dimanapun di dunia ini kejahatan pasti ada. 91 atau 1% pasti ada digunakan. Ini di LinkedIn. Yang kedua ke Facebook. Facebook ini hampir saya katakan mungkin ada 50% itu fake account atau akun palsu. Ini banyak terjadi karena apa? Di Facebook ini semua kalangan main dan mereka tidak paham apa gunanya bersosmed. Nah, kenapa terjadi penipuan, terjadi sesuatu yang tidak inginkan? Ini kebanyakan di Facebook. Kenapa? Iya, betul. Mereka tidak paham arti sosmed. Nah, ini yang terjadi. Curhat tidak pada tempatnya, kadang Betul. maaf memaki-maki tidak pada tempatnya, bahkan yang paling gawat adalah menyebar hoax. Ini kena undang-undang ITE. Yang ini harus kita pahami. Ini banyak yang terjadi sahabat-sahabat kita. Nah, kemudian Instagram. Instagram itu sekarang kan lebih kepada bisa untuk berbisnis, untuk mengupload tentang diri kita, Iya, bisa juga personal branding, mengenalkan diri kita. Dan ini bisa menghasilkan uang buat diri kita. Kalau follower kita banyak, kita bisa endorse. Nah, ini kan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Nah, kalau tujuan kita dari awal positif, maka biasanya orang polanya adalah memaintain sosmed tersebut sebaik mungkin. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai tidak berguna, jangan sampai merugikan orang lain. Ini kalau tujuannya untuk kebaikan. Nah, kalau tujuannya untuk keburukan, maka kita bisa lihat polanya di akun tersebut. Biasanya, yang pertama kalau akunnya memang untuk menipu, yang pertama status uploadnya jarang, hanya seperlunya. Bertemannya juga betul. jarang, ini kelihatan ya. Itu kita bisa lihat track recordnya di belakang. Maka kalau kita menerima sosmed, ketika ada permintaan pertemanan harus kita lihat siapa dia. Kalau saya Oh, selecting gitu. banget. Kenapa? Kalau menurut Robert Kiyosaki mengatakan, siapa 40 orang di sekeliling Anda akan mempengaruhi hidup Anda.
cycle Anda siapa gitu. Nah, makanya ini gunanya penting buat diri kita. Kalau cycle kita pertemanan kita tidak bermutu, gimana hidup kita bermutu? Tidak akan bermutu. Maka selektiflah dalam memilih teman. Dengan begitu kita akan tahu, kita paham bersosmed ini menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, dengan begitu kita menjadikan pribadi yang berguna, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang elegan. Dan kembali lagi kalau sosmednya atau di YouTube adalah kembali lagi tujuan kita apa? Nah, kalau saya pengalaman kehidupan saya bersosmed di Facebook itu mungkin sudah ada sekitar 15 tahun yang lalu. Waktu itu mengenal sosmed di awal adalah saya bombardir siapapun saya berteman. Seiring berjalan waktu, saya mungkin selektif, saya buang teman-teman yang tidak perlu, yang tidak aktif saya lihat. Kemudian saya mengubah diri saya berguna buat orang lain. Setiap hari saya 4 kali, 5 kali mengupload, pasti saya membawa kebaikan, mengajak kebaikan. Karena apa? Kalau kita orang muslim ya, perkataan kita, postingan kita, semua dipertanggungjawabkan. Apa jadinya kalau kita memposting sesuatu yang buruk? Maka orang membaca kemudian melakukan perbuatan buruk, maka kita menanggung dosa. Tapi kalau kita mengajak kebaikan, kemudian dia ikut kebaikan kita tanpa kita sadari, mereka membawa amal ke diri kita. Nah, ini yang gunanya kita bersosmed hari ini. Makanya sahabat-sahabatku yang luar biasa, ada satu pengalaman yang bagi saya ini luar biasa. Kebetulan saya juga membuka klien, membuka konsultasi, ruang konsultasi. Klien saya ini perempuan, kemudian dia main di Facebook. Dia ada pertemanan dari salah satu orang yang tidak kenal. Kemudian dia membuka di apa yang terjadi. Kalau setiap hari dia inbox, setiap hari dia messenger, memberi perhatian penuh. Ini maaf ya, kalau wanita kadang kalau disentuh hatinya ini kan langsung kelepek-kelepek nih, bahaya. Betul banget. baper istilahnya ya. Buta, tidak dilihat siapa backgroundnya, siapa dia, diterima apa adanya. Dan setiap hari terus memberikan perhatian. Akhirnya apa? Berlanjut di WhatsApp. Dan di WhatsApp apa yang terjadi? Terus memberi perhatian terus setiap hari. Udah makan belum, bagus di mana? Sehari bisa 4 kali, 5 kali telepon. Dan akhirnya apa? Jatuh cinta. Apa yang terjadi? Suatu saat setelah hampir 6 bulan pacaran lewat WA, tanpa dia tahu siapa, begitu butanya, suatu saat dia mengatakan, saya mau terbang ke sini karena ibu saya sakit. Karena udah merasa seperti ada hubungan, dia minta transfer uang. Apa yang terjadi? Transfer. Dan itu berulang-ulang, bayangkan. Dan itu terjadi. Akhirnya setelah konsultasi sama saya, permasalahan suka pakai logika dulu dalam berbisnis. Pakai logika dulu dalam berhubungan. Jangan main baper dulu. Akhirnya disadar setelah diajak V-call tidak mau, menghindar terus. Nah itu saya katakan, itu pola pembohongan pasti. Kalau seseorang jujur tidak seperti itu, berani bertemu, berani V-call, berani terbuka dan lainnya. Minimal memberikan alamat. Bisa kita searching siapa dia dan lainnya. Namanya dia siapa. Nah, itu yang harus kita waspadai. Itu satu. Yang kedua, laki-laki juga banyak korban. Ada korbannya, bukan hanya perempuan. Oh gitu. Di sosmed hari ini, ada seperti ini. Modusnya seperti ini. Modusnya adalah dia mengaku perempuan, kemudian dia mengatakan maaf nih secara dia memerlukan perlu perhatian. Terus dia mengatakan boleh nggak kita ngomong bicara, tapi jangan ada orang lain, tolong di kamar. Padahal ini bukan perempuan, operatornya laki-laki, tapi seorang perempuan. Ini terjadi pada klien saya dan dia meminta membuka baju yang lakinya, yang mengaku perempuan tersebut, tolong dibuka baju. Saya mau menunjukkan siapa saya, karena saya horny. Bayangkan seperti itu, menuju maaf ya, menuju ke arah negatif, udah sekpon gitu. Ternyata yang dia mainkan ada aplikasi. Bukan seorang perempuan betul. Tapi alhamdulillah klien saya ini cerdas, dia tidak termakan. Kenapa? Karena temennya sudah jadi korban. Begitu dibuka baju, divideokan sama dia dan disebarkan seolah-olah terjadi sesuatu yang tidak baik. Dan dia minta uang. Ini yang bahaya banget ini. Nah, itu hal-hal buruk yang harus kita antisipasi. Mengantisipasi bagaimana mulai saat ini selektif dalam memilih teman. Mulai sekarang teman-teman kita yang tidak perlu dibuangin, itu dibuangin perlu. Makanya yang perlu yang kita lihat aktif, nah itu yang benar. Biasanya kalau akunnya asli, real, biasanya sehari walaupun sehari 2 kali pasti ada
memberikan share-share yang positif. Tapi kalau share-nya sudah curhat, tidak benar, tidak baik, lebih baik dibuang saja. Itu membuat energi negatif. Itu membawa buruk dalam berhubungan kita. Lebih baik kita buang. Jadi bertemanlah kepada hal yang positif, berteman kepada hal-hal yang baik agar kita memiliki teman tuh yang betul-betul sefrekuensi, memiliki teman yang memiliki motivasi positif. Dengan begitu kita bersosmed itu menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan kita di YouTube saat ini ya, bagaimana kita menginginkan bisa sesuatu menghasilkan uang. Zaman sekarang kan kalau bisa menghasilkan uang, kenapa enggak? Nah, ini bisa kita maintain, bisa kita manage dengan baik agar bersosmed ini menghasilkan sesuatu yang baik. Ingat satu pepatah mengatakan, kalau Anda melakukan perbuatan buruk, maka yang lainnya akan buruk. Yang datang juga akan keburukan. Tapi kalau Anda melakukan kebaikan, maka yang datang akan kebaikan. Dan mulai saat sekarang ini harus selektif dalam berteman, terutama bersosmed. Nah, seseorang yang memiliki pribadi yang bijaksana, maka setiap langkahnya dipikir dulu. Begitu menerima suatu informasi tidak langsung disebar. Kita lihat dulu datanya dari mana, asalnya dari mana, valid nggak? Jangan nanti kita sebar shotmail, kemudian kita kita sebar lagi ternyata itu hoax. Akhirnya kita bermasalah dengan hukum. Nah, ini lebih hati-hati. Lebih baik lagi segala sesuatu yang kita posting dari diri kita sendiri agar kita produktif menghasilkan kebaikan. Semuanya semampu kita lah mengajak kebaikan, semuanya hari ini memberi kata-kata motivasi yang sedikit semuanya. Sudahkah Anda berbuat baik hari ini? Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Yuk kita bersyukur. Simple tapi mengena. Hal seperti itu boleh Anda lakukan. Nah, itu lebih baik daripada nanti ada nyebar sesuatu yang tidak valid, tidak akan bermasalah dengan hukum. Jadi sahabat-sahabatku semua, mulai saat ini lebih selektif, lebih hati-hati, lebih bijaksana, dan bersosmed jadikan sebagai tujuan untuk membawa kebaikan. Jadi poinnya adalah kebaikan itu yang membuat diri kita menjadi lebih baik lagi dalam bersosmed. Itu Yusi yang bisa saya sampaikan 10 menit dan semoga bermanfaat poinnya seperti itu. Tapi ada satu lagi yang saya harus tanya nih. Ya. Kira-kira tuh ya orang yang bersosmed, apakah itu juga disebut ada kepribadian ganda gitu, Bang Anas? Ya, oke. Baik. Kepribadian ganda tuh gini, itu ada penyakit dalam psikologi namanya bipolar. Bipolar itu dalam hitungan detik bisa berubah baik, bisa berubah buruk. Itu biasanya karena tekanan psikologis, karena masa lalu yang tidak baik sehingga seseorang bercenderung bipolar. Ada memang seorang berkepribadian ganda karena niatnya biasanya adalah niatnya tidak baik. Makanya kalau kita bersosmed adalah kenali siapa yang membuat pertemanan kita. Itu dulu. Kalau seseorang meng-add kita, menambahkan pertemanan, lihat latar belakangnya. Lihat cara dia mengupload statusnya, itu akan ketahuan. Minimal kita dan hati kita adalah waspada. Waspada bukan berarti berburuk sangka, bukan. Kalau berburuk sangka adalah langsung mengejas sesuatu buruk. Tapi kalau waspada adalah mengantisipasi kejadian-kejadian buruk. Jadi kita sudah pasang kuda-kuda duluan. Nah, dengan kita selektif memilih teman, maka kita bisa meminimalkan ketemu orang yang berbeda ganda, ketemu orang yang yang memanfaatkan kita, ketemu orang yang tidak benar. Maka gunanya mulai saat ini selektif. Bahkan mulai saat ini setelah mendengarkan video ini, kalau bisa lihat temannya. Kalau nggak perlu dibuangin aja. Lebih baik temannya sedikit tapi bermanfaat, berkualitas, daripada temannya banyak tidak berkualitas. Nah, yang saya rasakan saat ini, setiap hari saya itu men-share bisa 4-3 kali sesuatu yang saya ajak kebaikan. Apa yang terjadi? Ternyata responnya tuh Masya Allah, saya di inbox hampir tiap hari itu banyak orang yang bermasalah dengan kehidupannya dan saya bisa memberikan solusi. Dan ini kan berguna bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita, dan berguna untuk agama. Nah, ternyata polanya gimana? Lebih hati-hati dalam bersosmed itu. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo Yusi. Ya. Ya, silakan.
Ya, Jadi kita, harus lebih berhati-hati lagi ya, Bang Anas dalam, betul, betul, berteman ya di dalam sosmed itu. berteman, betul, Tapi, betul sekali. sekarang ada, satu seperti, eee, seperti privasi kita, kadang-kadang kan, Ya, 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 orang itu suka, "Ayo buka kamera, ayo mhm, begimana." maksa ya, Padahal kan, eee, ya, ada privasi yang emang harus ya, kita ya, lindungi ah, gitu. Itu menurut, ya, 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 ya. Bang Anas bagaimana? Memang sih dalam, bersosmed ini kan tergantung level Mhm. pendidikan yang mengaruh banget tuh, level Oh gitu. pendidikannya, Jadi, level knowledge-nya, iya. ngaruh ya? Heeh. Ya ngaruh banget. Biasanya kalau di Mhm. Facebook ini maaf ya, itu Iya. hampir rata menengah ke bawah itu banyak. Jadi Iya secara iya iya. knowledge juga banyak yang belum paham. Jadi dia Iya. memaksa, biasanya orang seperti ini tidak tahu privasi, tidak paham Heeh. aturan mainnya. Tapi kalau Mhm. kita bicara LinkedIn, kita bicara Mhm. Instagram, mungkin Mhm. lebih banyak knowledge-nya, lebih banyak orang paham tentang privasi. Artinya kalau Mhm. kita mengatakan, "Maaf ya, saya bisa Iya. tidak membuka webcam saya," mereka menghargainya. Tapi Mhm. ada orang memaksa, alangkah lebih baiknya Mhm. auto block saja. Jadi, Oh gitu. berarti teman nggak berguna. Itu saja. Jadi kita harus Iya tegas iya. dalam bersosmednya. Kalau kita main baper, kita dihajar kita, Mhm. dilindas oleh Iya keadaan. benar. Jadi Benar dalam benar. sosmed ini kita harus betul-betul tegas saja. Berarti orang-orang yang tegas, nanti yang ketemunya teman-teman yang paham juga, sepaham sama kita. Kalau dia, "Maaf Iya. ya, saya tidak membuka seperti ini," mereka paham, "Oh ya," berarti Mhm. dia menghargai privasi kita. Kalau tidak, Mhm. berarti artinya secara itu dia tidak paham bermain sosmed. Artinya out saja sebagai sahabat di dalam sosmed tersebut. Artinya kita cari aman saja, gitu, Mhm. itu Mhm. sih. Iya. Eee, mudah-mudahan, para, teman-teman semua yang berada Ya, di, bawah kolom komentar, ya, sangat bermanfaat sekali apa yang ya, ya, Bang Anas ini sampaikan untuk menjadi ya, pencerahan bagi kita semua, ya, agar ya, kita ya, selalu waspada, dalam ya, bersosmed ya. ya, Terus ada terakhir yang akan ya, saya tanyakan kepada, eee, Bang Anas ya. ya, ya, Bagaimana, untuk, mengetahui, ya, menyikapi, agar oke, kita itu benar-benar, terlindungi dari, hal-hal yang, ya, tidak sangat diinginkan ya, merugikan, kita ya, ya, tidak diinginkan ya, ya, dalam ya, ya, bersosmed ya, ini. Karena kan boleh ya, ya, dibilang dunia sosmed ini boleh dibilang, agak kejam juga gitu. betul, 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 betul. Baik, jadi yang harus kita sikapin adalah saat menerima pertemanan. Mhm. Begitu ada seseorang meng-add sebagai sahabat, jangan langsung diterima. Mhm. Oh gitu. Lihat dulu, iya, lihat dulu profilnya, Mhm. lihat dulu Mhm. statusnya, apa Mhm. yang di-upload setiap hari. Kalau saya Iya. misalnya, kalau upload-nya tiap hari Mhm. cengeng, tiap hari dia mengelus, lebih baik saya nggak berteman, saya hapus pertemanan. Tapi Lebay kalau gitu ya? kalau iya, iya, kalau dia, bagus, setiap hari Mhm. ngajarkan kebaikan, Mhm. statusnya mengajarkan kebaikan, mengajak kebaikan, nah ini Mhm. cocok, saya terima. Kalau enggak, Oh saya gitu. auto block. Jadi dengan begitu kita lebih aman. Nah, memang sih Mhm. ada tiba-tiba begitu kita terima seperti ke Instagram, tiba-tiba dia, apa, ininya private, tidak bisa dibuka, saya terima dulu, saya tambah, biasanya saya secara etika kalau dia nambah temen, Mhm. saya otomatis saya Mhm. ngikutin. Jadi Mhm. sesama ngikutin ya. Mhm. Tiba-tiba langsung DM, menawarkan maaf, Mhm. kejantanan, langsung saya auto block, Oh, saya mhm. buang secara Oh otomatis. gitu. Tanpa saya Mhm jawab, mhm. tanpa saya babi bu, nggak berguna, saya buang. Mhm. Begitu Mhm. juga dalam, Facebook dan lainnya, saya Mhm. lebih selektif sekali. Kalau langsung menawarkan sesuatu tanpa permisi dan lainnya, berarti dia tidak ada etika, saya langsung auto block, saya buang. Jadi saya menerima Mhm. teman-teman yang memiliki kualitas. Jadi saya berteman yang Mhm. berkualitas, itu yang membuat diri kita berguna, itu Yusi. Oh ya. Kalau gitu terima kasih Bang Anas. Sekarang, Ya, kita buka, pertanyaan ya. Wah, banyak banget pertanyaan kolom pertanyaannya tuh. komentar, heeh. Masya Allah. Dasar banget Eee, ya. Alhamdulillah dikarenakan saya juga Fansnya pingin Yusi gitu, top ini. pencerahan, Iya, iya, iya. dari sebentar saya buka kolom komentar Iya, ya. iya. Oke. Baik,
teman-teman sekalian, barangkali ada beberapa komentar yang akan disampaikan pada teman-teman semua untuk bertanya kepada Bang Anas, yaitu sebentar ya. Silakan yang mau berkomentar ya. Iya. Sebentar. Sambil sambil ini, ada sekarang pertanyaan? ada yang bertanya, yaitu dari sebentar ya. Dari Putra Wilis ya. Jadi dia mengatakan kalau gitu kita harus jeli ya menganalisa para teman-teman yang di sosmed itu ya, Pak Anas. Iya, betul. Memang itulah gunanya kita bersikap bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Kenapa? Dengan kita bijaksana, maka langkah kita bijaksana. Jadi setiap pertemanan harus betul-betul selektif banget. Itu lebih baik. Kenapa? Kita lebih aman seperti itu. Dengan kita jeli, kita lihat siapa dia, latar belakangnya apa. Bukan berarti kita pilih-pilih teman-teman, bukan. Tapi untuk kita menyelamatkan diri kita dari perbuatan orang-orang yang tidak perlu. Nah, dengan kita lihat segala sesuatu itu, biasanya itu polanya gini. Polanya kalau akun asli, maka dia pasti walaupun sehari, 2 hari, atau 3 hari pasti ada sesuatu yang diupload pada kebaikan. Walaupun foto dia, walaupun lagi bercanda dengan teman-teman dan lainnya, pasti ada sesuatu yang baik. Tapi kalau akun palsu, itu temannya sedikit dan dia fotonya sedikit. Dan dia jarang upload. Iya, itu biasanya palsu. Biasanya ini banyak nih kalau dari luar negeri banyak banget itu yang mengaku tentara lah dari luar negeri dah. Itu saya otomatis sudah tahu ini polanya palsu. Otomatis saya langsung singkirkan. Jadi dengan seperti itu kita aman dalam bersosmed. Itu Yusi. Iya. Ini itu ada lagi satu pertanyaan ya dari Bapak Supriyadi Engler ya. Ini dia komunitas mancing. Komunitas mancing. Pertanyaannya, Bang, ada satu pertanyaan yang ingin saya utarakan, baik saya pribadi maupun untuk teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa membedakan teman membawa kebaikan sama yang tidak membawa kebaikan gitu. Ya, baik. Mudah banget sebenarnya. Yang pertama dilihat dari cara dia mengupload status. Pasti kelihatan. Kalau setiap hari dia curahan, maaf ya, kadang memaki orang, kadang masalah tetangga sama dia. Aduh, punya tetangga kayak gitu, gua makan dia lah. Ada seperti itu kadang sesuatu yang buruk sekali dia lontarkan. Berarti itu teman membawa keburukan. Tapi kalau mau kebaikan, dia share kebaikan, boleh tentang hadis, tentang agama, tentang motivasi, tentang perkumpulan, tentang dengan keluarga, boleh. Intinya apa? Postingannya membawa kebaikan saja yang pasti kebaikan. Polanya seperti itu. Tapi kalau polanya mengajak pada keburukan, otomatis dia yang posting keburukan. Polanya berbisnis, dia sering pasti ngajak bisnis, itu kelihatan. Ada yang dia jualan dan lainnya, boleh nggak ada masalah, itu mengajak pada kebaikan. Yang tidak baik adalah yang penipuan ini. Penipuan ini polanya pasti bisa kita lihat adalah temannya sedikit, kelihatan, kemudian yang diposting jarang, kemudian foto dia cuma sedikit. Terus latar belakang dia itu nggak ada biasanya. Nah itu pasti ke arah penipuan. Ada juga penipuan yang betul-betul sempurna, ada. Tapi kita harus hati-hati. Semuanya kita sudah terlanjur berteman, hati-hati juga. Kadang maaf ya, sekarang kan ada banyak yang seperti LGBT dan lainnya, itu ada. Jadi dia mencari, dia mencari mangsa, ada. Biasanya kalau sudah berteman itu dia langsung menginbox duluan. Kita lihat inboxnya, messengernya, apa polanya dia. Kalau dia sekedar hanya say hello, ngajak berteman nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tiap hari dia memberi perhatian sesuatu yang itu, ini sudah bahaya. Kalau sudah memberi perhatian, hati-hati gitu. Nah,
Kalau perhatiannya masih pada koridor kebaikan nggak apa-apa. Tapi kita harus memprogram pikiran kita, saya waspada itu harus. Karena banyak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Dengan begitu, kita, alam bawah sadar kita tuh bisa memprogram namanya hati-hati kita, waspada. Jangan lengah kita. Karena sifat manusia, kalau sudah dipuji kita lengah. Kalau sudah baper kita lengah. Itu nggak ada lagi namanya pertahanan, apalagi maaf perempuan. Kalau sudah namanya cinta, waduh lupa diri semuanya, itu bahaya banget. Gitu ya. Maka kalau cinta gunakan logika dulu, jangan hati. Kalau hati bahaya. Gitu ya. Makanya gitu. saya katakan kebanyakan kalau perempuan cintai, itu ya. Kalau perempuan lebih banyak main ke hati ya, Bang Anas ya, ketimbang logika itu, ya. Gini, betul. Makanya gini, cintailah hanya sekedar sehati aja, jangan sampai sepenuh jiwa. Gitu. Kalau kita putus, cukup sakit hati, nggak sampai sakit jiwa. Itu masalahnya. Gitu ya. Bener. Kebetulan begini ya, ada silahkan ya, ada teman kita Jasmine yang kebetulan sebenarnya tadi harusnya kita sama-sama naik Jasmine. Jadi minta tolong Jasmine nemenin kita di atas di room ini. Jadi begini, sekarang yang saya amati ya, kebanyakan perempuan itu jadi banyak korban juga gitu. Karena mereka pacaran di sosmed ya kan, terkadang juga identitas laki itu juga kita belum tahu. Karena kan seperti Bang Anas katakan bahwa perempuan itu lebih banyak main ke hati daripada logika. Sedangkan laki-laki kebanyakan logika daripada hati kan gitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk menyadarkan gitu bahwa kita tuh jangan terlena dengan bujuk rayu laki-laki yang kalau saya bilang sih ya, kebanyakan buaya buntung gitu. Bagaimana? Iya kan dia tebar pesona. Tebar pesona. Padahal kita nih perempuan nggak tahu ya bahwa laki-laki itu terkadang dia punya 2, 3, 4 akun dengan nama berbeda, dengan tebar pesona di mana-mana. Itu akhirnya kalau perempuan kan yang Bang Anas bilang mainnya tuh hati ya kan. Begitu hatinya kena hancur berantakan, nah langsung tepar itu perempuan. Bagaimana tuh caranya tuh? Itu Jasmine muncul tuh. Oke, baik. Yang pertama adalah biasanya pola kita, segala sesuatu hidup ada polanya. Pola sukses ada polanya, gagal ada polanya, pola orang berbohong ada polanya, pola orang menipu ada polanya, semua kelihatan polanya. Asal kita, insting kita main, kata hati main, kita pasti paham. Biasanya kalau laki-laki memang tidak baik, yang pertama adalah pertemanan perempuannya, biasanya maaf ya, yang biasanya lebih banyak ke arah negatifnya. Perempuannya, teman dia perempuannya maaf, ada yang bertemannya seksi dan lainnya, kelihatan banget. Coba lihat, pertemanannya semuanya di-add, hampir rata 90% perempuan. Itu biasanya laki-laki itu maaf, mencari korban. Tapi kalau dia bersosmed dengan benar, maka dia akan kelihatan seimbang. Ada perempuan laki-laki pertemanan seimbang. Yang kedua, temannya akan kelihatan. Yang berkelas atau enggak, yang benar atau enggak, kan kelihatan. Kan ada ya, kita teman laki-laki, kemudian kita lihat siapa berteman dengan siapa saja. Coba lihat. Kalau dia tidak baik, biasanya pertemanannya seksi yang kelihatan dan lainnya, itu polanya mesti pola penipu, pola mencari korban untuk perempuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai perempuan mulai saat ini di frame di pikiran kita, siapapun teman saya di dunia maya, saya harus hati-hati. Sebelum saya ketemu dia, sebelum tahu latar belakangnya, sebelum tahu keluarganya, saya harus hati-hati. Saya tidak percaya. Gitu aja. Kenapa? Ini supaya kita memprogram pikiran kita lebih hati-hati. Jangan cepat jatuh cinta sesuatu yang berarti kita di dunia sama maya. Juga kita mendoktrin diri sendiri ya. Ini bukan mendoktrin, ini namanya memprogram untuk supaya namanya pasang kuda-kuda. Kan ini namanya mendoktrin baik. Untuk kebaikan kita. Supaya kita hati-hati, jangan cepat terjerumus sesuatu yang tidak baik. Dengan begitu, kita pilih-pilih teman. Pilih teman, siapa dia, siapa latar belakangnya, bener nggak statusnya apa, dan itu perlu banget. Jangan sampai belum baru kenal sama messenger sayang, wah itu udah nggak bener dah.
Kalau baru kenal semenit, 1 jam, 1 hari, 2 hari, brand sayang, otomatis itu buaya buntung, bukan buaya buntung lagi, buaya tangannya buntung semua. Itu biasanya polanya seperti itu. Tapi kalau orang beretika, orang elegan, tidak serta-merta langsung berani mengatakan seperti itu. Paling maaf ya, mohon boleh nggak saya kenalan? Seperti itu, dia pakai kata sesuatu yang baik. Tapi ada juga yang buruk. Untuk menutupi yang buruk, dia menggunakan etika tinggi, ada. Tapi kan kita harus hati-hati. Sebaik apapun, seburuk apapun, kita harus tetap hati-hati gitu. Waspada dan bijaksana. Itu poinnya, Yusi. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bang Anas ya dari Putra Wilis. Bang Anas mau tanya, ketika kita bersikap supel, terbuka, kadang teman di sosmed salah paham. Nah itu bagaimana itu menyikapinya? Lebih baik sih dalam bersosmed tuh kita pakai aturan main. Jangan pribadi kita terlalu terbuka. Tetap pribadi yang elegan dan tegas. Kalau sesuatu dia sudah memulai sesuatu yang di luar kepatutan, maka kita langsung maaf ya, saya bukan seperti itu. Kalau perlu auto-block aja, ngapain kita main hati di dunia maya? Belum tentu satu siapa dia kok. Kecuali gitu tetangga kita, teman kita, iya. Tepaling tetangga kita, teman kita yang sudah tahu latar belakangnya lain cerita. Nah ini dunia maya, kita nggak kenal dia, tapi dia sesuatu di luar kepatutan, auto-block. Saya unfriend kalau saya. Dengan seperti itu, saya membandingkan diri saya, ya pribadi yang tenang saya, bijaksana, saya aman dalam hal apapun. Kenapa? Saya mindsetkan pada pikiran saya, dunia maya tentu sesuatu yang benar. Itu ya saya. Kecuali, kecuali sosmednya LinkedIn. Hampir saya katakan 99% benar. Contohnya saya mendapatkan job dalam kerjaan, dia inbox duluan, kemudian saya berlanjut ke WhatsApp, kemudian saya by phone, kemudian berlanjut saya ketemuan, meeting. Biasanya kalau di LinkedIn, tapi kalau Facebook, hampir saya katakan rata-rata penipuan banyak banget, modus banyak banget. Nah itu yang harus, makanya kita mulai sekarang harus bisa memanage Facebook kita apa, tujuan itu apa, dan bagaimana kita. Itu. Yang kedua, mulai sekarang gunakan waktu. Kalau perlu ada jadwalnya. Kalau saya biasanya pagi saya setelah subuh berjamaah selesai, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian saya men-sharing semua medsos saya pada kebaikan. Biasanya setelah subuh saya. Itu setelah selesai saya membaca di Google, saya membaca buku, membaca apapun kebaikan. Nanti ada yang bertanya, maka saya jawab. Nanti jam 11:30 saya sharing lagi, membawa kebaikan semua sosmed saya share kebaikan. Sore seperti itu, malamnya saya tutup close, sudah nggak bersosmed lagi saya. Fokus pada apa yang tujuan saya. Jadi dengan seperti itu kita ada ring, ada permainannya. Jangan setiap hari sepenuhnya di sosmed, bahaya itu kita jadinya. Segala sesuatu kita cari semua, yang nggak perlu kita cari semua. Itu jadi nggak baik dalam kehidupan kita. Itu Yusi. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari FJW. Bang mau tanya, gimana kita meyakinkan seseorang yang kita kenal dari sosmed? Nah ini urusan hati nih kayaknya nih. Ya. Jadi kan gini, yang pertama tunjukkan diri kita punya etika. Kita memberikan kepribadian baik. Yang kedua, tunjukkan akun kita memang akun asli. Dengan cara apa? Kalau kita, yang tadi saya katakan, ngepost kebaikan, upload kebaikan, tunjukkan siapa kita dan lainnya, maka orang cenderung 50% langsung percaya dengan diri kita. Kenapa? Kita tidak ada sesuatu yang buruk track record kita. Maka yang datang juga baik. Nah, untuk meyakinkan, maka kita boleh messenger mengatakan minta maaf dan lainnya. Kalau dibolehkan, saya memperkenalkan siapa diri saya kalau bolehkan. Kalau nggak boleh jangan memaksa. Untuk apa memaksa? Gitu. Jadi biasanya dengan bahasa santun, dengan bahasa baik, mereka akan welcome. Tapi biasanya jangan langsung to the point, langsung nanyakan siapa diri dia, jangan langsung to the point, minta WhatsApp-nya. Bangun hubungan baik aja dulu seperti itu. Nanti kalau sudah trust, percaya, maka secara otomatis dia akan memberikan bakatnya, gitu. Nah, itu caranya. Jadi, kita mendekatin secara elegan, gitu.
Ini ada pertanyaan lagi dari Habib Abdurrahman. Bang mau tanya, ciri-ciri orang di medsos yang tidak jujur itu bagaimana ciri-cirinya? Ya, yang pertama adalah dari lagi pola bermedsos akan kelihatan siapa temannya, kemudian dia ngepostnya apa, setiap hari apa yang dia postkan, itu akan kelihatan siapa dirinya. Yang kedua, kita tahu jujur tidaknya saat memang kalau kita sudah berkoneksi sama dia, karena dunia namanya kan dunia maya, dunia semu namanya, maya kan semu artinya kan. Gitu. Artinya, semu ya artinya ya. Ya, kita tidak bisa melihat seseorang langsung. Yang bisa kita lihat polanya seseorang benar tidaknya tuh dari cara dia mempostingnya. Oh gitu. Cara orang jujur, postingnya ada konsisten dia. Konsisten pada kebaikan, kelihatan banget. Kalau di hari ini posting kebaikan, besoknya curhat, besok ini posting kebaikan, besoknya kata-kata yang tidak benar, itu orang tidak jujur, tidak konsisten. Itu dalam psikologis seseorang akan kelihatan polanya. Kembali lagi saya katakan, segala sesuatu di dunia ini ada polanya apapun. Orang baik ada polanya, orang jujur ada polanya, orang jahat ada polanya, orang tidak jujur ada polanya. Jadi itu yang harus kita cermat dan kita jeli melihatnya. Tapi untuk melihatnya Pak secara gamblang dan siapapun orang tahu adalah jujur tidaknya adalah cara dia memposting itu aja. Konsisten dengan kebaikan nggak gitu. Itu akan terlihat dia. Kalau saya berteman, saya lihat sampai rekod sampai 1 tahun ke belakang dia ngeposting apa saja saya lihat. Oh gitu. Baru saya terima. Iya, baru saya terima sebagai teman. Kalau enggak buruk, saya hapus pertemanan, saya nggak mau terima. Lebih baik saya berteman yang berkualitas. Jadi saya lihat postingan kan bisa dilihat seseorang sampai setahun ke belakang tuh. Fotonya apa saja kayak gitu, kelihatan banget semuanya. Benar tidaknya akan kelihatan. Iya, benar ya. Sorry, jatuh ya. Ya. Terus ini ada lagi nih, sepertinya nih Bang ya, sekarang udah agak-agak mulai rame, seru, bercanda. Jadi agak-agak pikiran kita tuh agak keracunan dengan untuk selalu ikut-ikut dimanapun channel. Kadang-kadang suka nggak keterdeteksi bahwa itu channelnya channel apa yang sekarang lagi rame lah, doboler lah, apalah gitu. Terkadang karena saking istilahnya rame, seneng-seneng, happy gitu, suka kecebur di channel yang sebenarnya itu kurang negatif gitu. Itu bagaimana tuh? Bagaimana? Oke, baik. Kalau sekarang kan lebih dunia ini kan sekarang lagi cenderung kan ke TikTok sama ke YouTube ya. Kalau saya di TikTok itu saya lihat polanya adalah kalau hanya fun, hanya perempuan joget-joget itu yang nge-like tuh banyak banget. Tapi saya punya prinsip dalam hidup saya. TikTok saya tidak pernah menge-like sesuatu yang seperti itu. Saya tetap konsisten dengan kebaikan. Yang saya tambah teman apa? Yang sama-sama satu frekuensi sama saya. Sama-sama memberi kebaikan, memberi motivasi dan lainnya. Itu contoh simpel. Terus kemudian di YouTube, kembali lagi, maaf ya, kenapa kita menyebur ke sana kemari? Karena kita nggak punya prinsip hidup, nggak punya tujuan hidup. Tapi kalau kita punya tujuan, apa yang kita tuju? Nggak mungkin kita terjebak. Aduh, sorry. Jatuh. Nah, kita tidak mungkin terjebur dalam sesuatu yang buruk. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita punya tujuan, punya prinsip, maka kita akan pilih channel yang betul-betul berkualitas. Hari ini kita bicara channel YouTube ya, yang di endorse, yang dicari adalah channel yang yang kadang receh, yang hayu. Tapi saya tetap dengan komitmen saya, karena tujuan saya tetap motivasi. Apapun terjadi, saya tetap dengan dunia saya. Iya, karena itu prinsip saya. Ya, dengan seperti itu maka kita tidak akan terjebur ke sana kemari. Kenapa? Kita punya prinsip, punya tujuan, dan punya keinginan apa yang kita ingin capai, gitu. Biasanya gini, kalau dalam hukum psikologi ada namanya hukum law of attraction, hukum tarik-menarik. Attract, like attract. Apa yang Anda inginkan itu yang Anda dapatkan. Anda akan menarik benda yang sama.
Kalau saat ini Anda ke sana kemari, berarti pikiran Anda sedang ruwet. Maka Anda mencari hiburan ke sana kemari. Betul. Tapi kalau Anda tenang, Anda yakin dengan apa yang Anda inginkan, maka Anda cenderung mencari pada kebenaran. Mencari YouTube yang benar, mencari channel pada kebaikan. Itu seperti itu. Makanya mulai sekarang, tujuan Anda apa dulu? Itu bersosmed ini. Kalau Anda hanya hahaha hihuhu ya, Anda pasti ketemunya channel sama seperti itu. Tapi kalau tujuan Anda pada kebaikan, tujuan Anda pada kebenaran, maka yang Anda ketemukan pada kebenaran. Masih ingat gak? Anda tiba-tiba ketemu teman, ini kemana saya pikirkan, tiba-tiba saya ketemu si A seperti yang saya pikirkan. Artinya apa? Itu namanya magnet menarik benda yang sama. Kalau Anda fokus dengan tujuan, apa yang inginkan pada kebaikan, maka Anda ketemukan dengan channel-channel kebaikan. Diketemukan dengan teman yang sebaik, sama. Itu Yusi. Iya benar. Terus cara membentengi diri kita gitu, agar kita nggak keracunan dengan dunia sosmed tuh bagaimana ya Bang? Yang pertama, kembali lagi, pakai logik dulu. Karena kalau kita orang keracunan udah pakai hati namanya. Hati ini bahaya banget. Kalau sudah sesuatu main hati, itu udah melupakan logika kita. Makanya segala sesuatu kalau mau masuk ke channel sesuatu, pakai logik dulu. Untungnya apa buat saya? Untung ruginya apa? Feedbacknya ke saya apa? Kalau hanya untuk hayu, saya pun mending sama saudara saya, sama adik saya di rumah lebih enak, lebih nyaman. Daripada ke sana kemari tidak menentu. Nah, makanya supaya mengantisipasinya apa? Ini channel ini cocok gak untuk saya? Begitu dilihat 1 jam, 2 jam, tidak cocok, sudah tinggalkan saja. Harus berani tegas dengan diri kita. Tapi kalau kita biasanya orang ini enak gak enak di hatinya, aduh gak enak sama teman, gak enak, gak ada ketegasan dalam hidup Anda. Makanya kita ngikutin kesana kemari. Artinya Anda diberi warna dalam apapun di dunia ini. Kemanapun Anda diberi warna, kenapa? Anda gak bisa memberi warna, gak ada ketegasan. Tapi kalau Anda tegas, Anda yakin dengan diri Anda, mampu mengatur, mampu mengelola, mampu memanage, maka Anda tidak ngikutin segala sesuatu yang tidak perlu. Gitu. Itu poinnya Yusi. Baik, barangkali ada netizen yang ingin bertanya atau ada kebetulan ada rekan kita juga Mas Yudi atau Al-Badar, silakan naik, atau Jasmine silakan naik. Nah, Jasmine boleh itu Jasmine. Jasmine apa? Iya benar. Atau Bang Al-Badar silakan naik, linknya kan udah dikasih. Kebetulan hari ini kan harusnya Bang Anas ditemenin sama Kong Abi. Kebetulan Kong Abinya ada urusan, jadi ada Bang Al-Badar juga akan kita kenalkan. Nah sekarang saya mau tanya juga, apakah kalau misalnya ya para netizen itu ya, atau kita ada secara pribadi, ada hubungannya nggak misalnya kita bisa menghipnotis diri sendiri agar kita tidak terlena dengan dunia sosmed begitu, Bang Anas? Iya. Kalau namanya menghipnotis diri sendiri, bahasanya namanya self hypnosis. Self hypnosis itu lebih untuk memaintenance pikiran kita, memaintenance hati kita ya. Jadi kalau untuk supaya tidak kena sesuatu yang tidak kita inginkan, itu namanya lebih baik kita memprogram pikiran kita namanya. Memprogram dari gini, mulai saat ini dan seterusnya saya harus menemukan channel yang berguna. Mulai saat ini dan seterusnya saya menemukan hal-hal yang penting saja. Nah, itu secara langsung kita memprogram alam bawah sadar kita. Self hypnosis bisa untuk memprogram, bisa seperti itu. Tapi memang lebih cenderung untuk semuanya untuk untuk mindfulness, sebenarnya untuk untuk healing bisa, untuk kebaikan bisa. Nah, kalau mau self hypnosis sendiri ya bisa. Kemudian ada memasukin alam bawah sadar, kemudian kita memprogram apa yang kita inginkan bisa. Tapi lebih simpel adalah cukup diprogram di otak saja bisa juga. Tanpa pakai self hypnosis bisa. Jadi mulai saat ini dan seterusnya saya lebih hati-hati memilih teman.
lebih hati-hati bersosmed. Itu katakan setiap pagi bisa seperti itu. Jadi secara nggak langsung kita menanam dalam alam bawah sadar kita gitu. Itu bisa seperti itu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi ilmu yang Bang Anas sampaikan kepada kita semua sangat Iya. bermanfaat gitu ya untuk pencerahan untuk semua para netizen, terutama juga untuk pribadi saya sendiri ya. Sekarang ada satu pertanyaan yang sangat penting banget kalau bagi saya. Terkadang, nih maaf nih ya, terkadang apa yang kita lihat ada beberapa program YouTube ya, apa yang kita lihat itu sepertinya bagus gitu, tapi begitu kenyataannya bertolak belakang gitu dengan apa yang disampaikan dengan apa yang keadaan sebenarnya. Itu bagaimana tuh? Iya. Kan kembali lagi ke dalam hidup kita kan memiliki prinsip dan memiliki tujuan. Ada seseorang yang berprinsip tegas, alah begitu nggak sesuai dia langsung tinggalkan ada. Ada yang berprinsip enak nggak enak, aduh nanti aku tinggalkan ini nggak enak sama dia, ada seperti itu. Nah kembali lagi kita memiliki ketegasan nggak? Kita ada namanya tegas tapi elegan, artinya secara etika kita baik, tapi kita tegas. Karena apa? Segala sesuatu menyangkut diri kita sendiri, yang bertanggung jawab diri kita ya kita gitu. Kalau menurut kita tidak baik, ya kenapa kita tinggalkan? Untuk apa kita berkecimpung atau bergumul dalam ketidakkebaikan tersebut? Kalau memang tidak sesuai, ya sudah kita mundur. Lebih baik seperti itu. Yang penting apa? Diri kita nyaman, diri kita tenang, asal kita punya etika gitu aja. Oh gitu itu lebih ya. baik seperti itu. Iya. Lebih baik kita mundur gitu, lupakan gitu. Betul. Buang ke laut ada pertanyaan gitu ya. Tuh, Yusi. Iya. Iya ini dari dari sendiri. Kalau Bang Anas mah, alhamdulillah deh kita berteman ya, kita bercanda-bercanda dulu ya Bang Anas, jadi udah biasa ya. Iya, betul. Ini ada dari sendiri aja bisa, sendiri aja bisa. Faktor usia pengaruhkah Pak Anas? Oke. Jadi gini, kalau saya kembali lagi bicara tentang psikologi ya, usia tidak menjamin seseorang dewasa. Usia tidak menjamin seseorang bijaksana, iya. Bijaksana dan dewasa itu pilihan. Ada anak muda yang udah bijaksana, iya. Ada anak muda yang udah wise dalam mengambil keputusan. Kenapa? Dia memilih hidupnya memang bijaksana. Jadi usia tidak mengaruh. Bahkan maaf, ada orang yang bersosmed usianya tua. Begitu kita lihat temannya, maaf lah, dia laki-laki. Pakainya seperti ini yang dicari. Yang seksi-seksi semua kita cari. Dari situ ketahuan logikanya kemana akan ketahuan. Oh ini memang yang dicari seperti ini. Oh gitu. Ini Pak Anas nih ngomong apa nyindir nih? Bukan nyindir, pada tempatnya nih seperti itu. Ayo teruskan deh. Pasrah aja deh Bang Anas ngomong apa deh. Jadi usia kembali pada diri kita. Bahkan seseorang yang mampu mendedikasikan hidup ini pada kebaikan, saya katakan dia bijaksana. Walaupun umurnya berapapun. Maka usia tidak menjamin seseorang berpengaruh dalam bermedsos. Ada yang semakin tua semakin menjadi ada. Tua-tua keladi ada. yang dia share yang aneh-aneh banyak sekali yang terjadi, itu banyak. Tapi kembali lagi biasanya itu di Facebook. Tapi kalau di LinkedIn hampir saya katakan rata adalah yang di posting adalah ilmu yang mereka sesuai bidangnya masing-masing. Itu yang terjadi di dalam LinkedIn. Hampir kalau berpolitik malah di LinkedIn jarang banget malah. Kalau ada yang sesuatu yang tidak politik, malah mereka memberikan aware kesadaran, Pak, ini sosial media untuk profesional, tempatkan pada tempatnya. Ada yang mengasih tahu seperti itu. Jadi LinkedIn ini bagus banget gitu. Makanya sekarang Anda di sosmed di mana? Sesuaikan. Kalau Anda ingin mengupdate ilmu, mengupdate diri Anda, personal branding di LinkedIn. Kalau Anda ini ingin cuman hahayu aja, tapi tetap ada nilai kebaikan di Facebook. Betul. Kalau Anda ingin mendapatkan
uang dan lainnya, endorse saja di TikTok dan YouTube. Tapi cari yang sesuatu yang menarik. Jangan yang negatif, yang menarik akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan uang. Itu saja sih, tergantung dari diri kita mau dibawa kemana. Itu sih. Pak Supriyadi Engler, thanks for sharing dengan rendah hati. Yusi dan Bang Anas, izin saya pamit. Terima kasih Pak Supriyadi Engler ya. Beliau adalah komunitas dari mancing Pak. Kebetulan teman-teman saya semua terima kasih. Ya, makasih. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan perjalanan hidup? Maksudnya hidup yang mana nih? Perjalanan hidup yang mana nih? Saya aja nggak jelas nih perjalanan. Mungkin yang dimaksud beliau perjalanan hidup ya mungkin ada baiknya, ada buruknya. Apakah ada kaitannya dengan medsos mungkin seperti itu? Apakah perjalanan hidup dia ditaruh di medsos mungkin seperti itu? Kembali lagi sih, ada selama perjalanan hidup itu membawa inspirasi kebaikan, boleh kita sharing di medsos. Artinya adalah poin kebaikan yang didapatkan. Di situ ada nilai yang disampaikan adalah nilai poin kebaikannya. Semuanya perjalanan hidupnya jatuh bangun, kemudian dia menemukan kebaikan akhirnya. Maka poin entry-nya adalah dia mengajak pada pembaca di sosmed tersebut, mengajak kebaikan. Dan ini sangat luar biasa. Dan orang membaca kemudian meniru, maka kebaikan yang kita dapatkan. Pahala yang kita dapatkan. Itu boleh. Saya sering kok share sesuatu teman perjalanan hidupnya, kemudian saya share. Kenapa? Kemudian responnya juga banyak. Meniru pada kebaikan. Contohnya yang paling simpel adalah, saya waktu itu ada klien saya, dia hanya seorang pedagang. Karena dia sering melihat sharing saya tentang sedekah, saya katakan sedekah tuh tidak kaya tidak miskin. Pas ada atau tidak ada. Bahkan pas tidak ada mampu bersedekah, maka Anda termasuk luar biasa dalam hadis. Dia karena lihat tersebut, maka dia lakukan hal tersebut. Kemudian dia sharingkan di sosial media tersebut. Artinya apa? Ngajak kebaikan pada diri orang. Nah itu akan lebih baik lagi. Artinya sharing tersebut menggugah orang terinspirasi mengajak kebaikan. Itu sih. Iya. Pak Anas ya, ada satu hal lagi ya, yang saya ingin tanyakan tuh ya. Terkadang orang pengguna sosmed itu lupa waktu, lupa segala-galanya, gitu. Terkadang ya berjam-jam sampai. Nah itu bagaimana cara menyikapi agar diberikan motivasi kesadaran bahwa waktu itu banyak sekali terbuang untuk hal-hal yang terkadang agak kurang penting gitu. Bermanfaat kurang bermanfaat. Kembali lagi biasanya polanya orang seperti itu nggak punya tujuan hidup sih. Satu nggak ada tujuan hidup, yang kedua nggak ada kerjaan, yang ketiga mencari kerjaan emang di sosmed. Gitu. Jadi kan gini, kembali lagi, ini kan kalau saya biasanya saya kalau ada training saya, misalnya kalau saya training mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Saya tetap komitmen dengan diri saya sharing kebaikan, ngepost kebaikan. Saya bisa pagi tetap, kemudian jam 12 waktu break tetap, kemudian sore waktu break ngisi training, di sela training saya udah siapkan untuk tetap saya share kebaikan sampai kemudian malamnya. Nah, itu saya cara memanage saya. Artinya apa? Saya sudah menentukan tujuan hidup saya. Saya sudah memanage tujuan hidup saya. Kemudian saya sudah menentukan waktu saya. Tapi memang kebanyakan orang yang tidak memiliki waktu, dalam arti waktunya tidak memanage, tidak memiliki tujuan hidup, maka hampir seharian dia bersosmed. Kenapa? Dia nggak ada kerjaan, dia nggak punya tujuan. Nah itu yang terjadi. Nah, kenapa? Jadi orang sesuatu menjadi lalai. Kenapa? Dia tidak membuat schedule atau jadwal untuk kebaikan. Tapi kalau dia membuat jadwal kebaikan, maka dia akan terjadwal dalam bersosmed. Cumanya gini, dia belum memiliki kerjaan. Dia ngasih waktu semuanya dari jam 7 sampai jam 8 saja. Jam 8 sampai jam 12, maka dia mencari peluang untuk mencari kerja. Itu komitmen diri, Yusi. Kalau nggak ada komitmen diri, berat. Dan ini harus memiliki kesadaran seseorang.
sadar nggak dengan dirinya? Ini kebanyakan orang nggak sadar dengan dirinya itu terjadi. Makanya dia dikalahkan dan lalai oleh waktu tersebut. Tapi betul. kalau dia mampu menyadarkan dirinya, tujuan hidup saya apa sih? Saya maunya seperti apa sih? Apa yang saya hasilkan dalam sebulan ini? Maka seseorang mengejar tujuan tersebut. Kalau enggak ya itu yang terjadi, Yusi. Maka kembali kepada komitmen diri kita. Mampu nggak kita membuat komitmen waktunya? Kalau mampu maka kita sudah bisa mengalahkan ego kita. Tapi kalau belum maka kita dikalahkan oleh keadaan. Dan itulah orang-orang yang rugi, Yusi. Makanya hidup ini pilihan. Karena milihnya seperti berarti dia memilih kerugian. Tapi kalau milih sukses maka dia akan mengejar kesuksesan. Itu Yusi. Saya rasa juga memang betul ya. Kadang saya juga hampir juga keracunan dengan dunia sosmed terus terang. Betul, tapi dalam satu tahun ini dikarenakan pertama satu kondisi memang keadaan kita yang 2 tahun yang kemarin itu kita lebih banyak di rumah ya. Jadi kegiatan di luar juga berkurang. Jadi kita banyak waktu di rumah. Wah, bagaimana nih? Kita lihat nih seru-seru nih gitu kan ya. Main YouTube, main sosmed, tuh ya kan. Akhirnya juga hampir keracunan. Hampir keracunan juga tuh, Nah, keracunan dalam hal apapun deh gitu ya. Ya, gitulah. Pak Anas juga tahu kan saya suka sharing juga dengan Pak Anas. Betul. Jadi kalau bukan diri kita sendiri gitu yang mengerem sendiri ya, susah meskipun kita dimasukin dengan cara-cara apapun kalau bukan dari kemauan diri kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri ya. Di samping juga kita harus ketemu dengan benar-benar orang yang lingkungan kita pengaruh. Ya, betul banget. Itu benar-benar sangat pengaruh gitu. Jadi kita langsung berhenti di situ. Nah, kok sampai sejauh ini ya gitu kita buang-buang waktu sekian jam-jam kita lalai. Otomatis kita lalai kan Pak, saking enaknya. Terkadang kita lupa waktu harusnya yang harus kita menghadap. Ya kita sholat lalai atau bagaimana. Lebih enak kita di dalam kamar ngetik-ngetik, ditemenin makanan, minuman, ya kan gitu. Akhirnya bagaimana caranya saya juga pingin gitu memberikan pencerahan pada teman-teman. Makanya saya buka channel ini bukan berarti kita nggak mau bergaul ya, tetap kita bergaul dengan teman-teman. Tapi saya nggak setiap hari tuh harus live. Saya hanya kadang-kadang live. Nah, kalau nggak salah baru 2 kali lah live gitu ya. Cuman saya punya tujuan bagaimana caranya ya saya live tapi ada manfaatnya buat teman-teman semua gitu. Biar ada pencerahan, biar ada sedikit ilmu bagaimana kita menyikapi di dunia sosmed ini. Nah, kebetulan ini perdana saya undang Bang Anas yang kebetulan juga teman saya juga ya. Alhamdulillah saya selalu sharing tuh gratis. Kalau sharing di luar tuh bayarin mahal. Alhamdulillah. Dari segi ilmu agamanya Abang bagus. Keren lah saya bilang gitu ya. Alhamdulillah saya diketemukan dengan orang yang baik ya kan, yang selalu istiqomah, yang selalu memberikan motivasi hidup saya. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih dengan Bang Anas. Mudah-mudahan Bang Anas sehat, ilmunya bermanfaat, diberikan pada kita semua ya kan. Menjadikan suatu amal jariah Abang juga kan ya. Insya Allah nanti kapan waktu juga saya akan mengundang kembali Bang Anas untuk memberikan dengan tema yang berbeda. Dengan tema yang berbeda, tapi enggak ada Uwane Piro. Siap, laksanakan. Masya Allah. Entar dikasihnya sama Allah lah ya kebaikannya Pak Anas ya dijadikan suatu amal gitu ya.
nggak ada Wane Piro deh, nggak ada ya. Iya, iya. Gitu ya. Alhamdulillah Pak Anas bersedia, begitu saya kontaknya ya siap gitu. Saya seneng banget. Harusnya juga di sini ada teman kita juga, Kong Abi, Bang Albadar juga kebetulan juga ada tamu. Insya Allah nanti kita akan yang lebih kita edukasi yang lebih bagus lagi ya Pak Anas ya. Siap. Jadi sebelum kita tutup, saya minta istilahnya statement dari Pak Bang Anas ini untuk kita semua, untuk sebagai pencerahan dan bagaimana cara kita menyikapi sosmed itu dengan baik dan benar gitu. Ya. Yang pertama adalah kita ngikutin ilmu vibrasi. Ilmu vibrasi itu adalah segala sesuatu akan menarik benda yang sama. Jadi artinya apa? Seseorang yang cenderung baik, maka ada ketemu yang baik. Seseorang yang cenderung buruk, maka ketemu yang buruk. Kemudian dalam bersosmed adalah paling penting adalah tujuannya mau seperti apa. Tujuan kita apa dari bersosmed. Yang kedua adalah kita harus selektif, harus bijaksana dalam berteman. Karena kita semakin bijaksana, maka semakin selektif, maka kita akan dipertemukan oleh teman-teman yang berkualitas. Tidak sembarangan. Jangan sembarangan memberikan nomor HP, jangan sembarangan memberikan share location, jangan sembarangan memberikan alamat rumah. Sebelum Anda kenal siapa dia, itu bahaya sekali. Karena zaman sekarang kita bisa dilacak dimanapun, dan itu akan menjadi malapetaka buat kita. Makanya pilih teman yang berkualitas agar hidup kita berkualitas. Teman berkualitas, maka sosmed kita berkualitas. Sharing yang berkualitas, maka kehidupan kita berkualitas. Itu dari saya, Yusi. Baik, Bang Anas, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Bang Anas sehat, panjang umur, dan selalu menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Jadi acara hari ini, live ini saya akhiri. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir, yang mensupport channel Yusi. Mudah-mudahan kita semua bisa memilih, ya kan, Bang Anas ya, bagaimana cari teman yang baik di sosial media. Saya juga mengucapkan, mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sukses selalu. Amin. Bahagia bener ya, jangan bohong-bohongan. Selalu bahagia. Ayo, wassalamualaikum. Yo, makasih. See you. Sama-sama. See you.
wabarakatuh.